Kalau diibaratin kayak anak baru di tempat kerjaan, biasanya kan datangnya tuh paling duluan ya. So paling cepet, so paling rajin, sama so paling rapih. Dan tentunya so paling keren juga ya. Begitulah kira-kira gambaran gue nih mengenai si iQOO 11 5G ini. Ini adalah anak baru yang resmi datang ke Indonesia duluan nih, pakai Snapdragon 8 Gen 2. Bukan cuman di chipset aja, performanya juga bakalan dijamin jaminan gahar. Paling cepet, desainnya nih juga paling ganteng karena ngegandeng BMW Motorsport. Oke, dusnya seperti ini. Ini bagian depan ada tulisan iQOO. Terus sebelahnya ini ada logo BMW Motorsport Premium Partner. Nah, di samping-sampingnya biasa ada tulisan nama produk aja. Terus di sini nggak ada keterangan tentang spek sama warna HP-nya itu apaan ya. Kita buka. Terus ada ini kayak gambar gitu ya. Mobil balap. Oh, artinya nih bakalan ngebut banget HP-nya. Terus kita lihat sini ada surat-suratnya dan ada ini kabel USB C-to-C dan ini dia nih chargerannya 120 watt. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi. iQOO 11 5G ini kan pakai Snapdragon 8 Gen 2, otomatis jadi Android resmi pertama terngebut, belum ada lawannya di Indonesia. Mana pakai RAM-nya sampai 16 GB. Nah, unit yang gue pegang ini buat ngetes ini pakai storage 256 GB. Jadinya top Marco top bakalan nampol. Buat ngukur performanya yang katanya adalah monster, kita tes ya. Yang pertama adalah pakai Antutu. Nggak lupa juga gue setting dulu ke Monster Mode lewat quick setting. Di sini gue bisa dapetin skor nyaris 1,3 juta. Serem banget ya kalau lihat skornya. Terus selanjutnya kita tes pakai Geekbench 5. Di sini kita bisa dapetin skor single core di 1470 dan multi core 4664. Data segini udah keren banget sih. Nah, pengujian ini kan cuma ngetes performa CPU-nya aja. Lanjut kita tes 3D Mark Wildlife. Di sini pengujiannya yang paling gue suka ya, karena bisa jadi parameter yang paling pas buat ngukur kemampuan HP-nya. Tes looping wildlife stress test yang pertama gue nggak ngeh, ternyata gue habis ngecas HP ini sampai 100%. Temperaturnya di sini masih 37 derajat. Gue dapetin skor best loopnya di 9600-an dan lowestnya di 6900-an dengan stability 72%. Nah, di sini kelihatan ya kalau masuk loop ke-7 baru turun performanya. Mungkin pas berasa udah panas nih temperaturnya. Dan paling tinggi temperaturnya itu ada di 43 derajat dengan FPS paling tinggi di 75 FPS. Gue penasaran dong, mungkin tadi karena startnya itu panas, jadinya gue diemin dulu nih ya, biar dingin, biar HP-nya tuh cool down. Lanjut, gue coba lagi loop stress test di pengujian kedua ini, baru kelihatan nih start di temperatur 28 derajat. Langsung skornya melonjak dong di 12 ribuan yang tertingginya. Lowestnya masih sama di 6900-an. Nah, dari data ini kelihatan kalau HP-nya start dingin itu bisa di 9 sampai 10 loop baru dia turun ke skor yang terendahnya. Artinya bisa lebih lama digeber performa tertingginya. Dan lagi-lagi nih data menarik soal temperatur. Data ini menunjukkan tetap di 43 derajat yang paling tingginya dengan FPS. Kali ini bisa sampai 96 FPS. Dengan data ini gue bisa bilang kalau temperaturnya itu dikunci di 43 derajat aja untuk ngejaga performanya tetap balance. Gue penasaran dong, gimana kalau gue coba yang extreme stress test. Nah, di sini gue dapetin data best loop di 3600-an dan lowestnya di 2000-an dengan temperatur yang lagi-lagi maksimal di 43 derajat aja. Udah kelihatan ya, dengan temperatur yang di limit seperti ini masih bisa dapetin skor yang oke banget buat ukuran HP gaming flagship. Bayangin kalau temperaturnya itu di open bisa sampai 50 derajat, mungkin kemampuannya bakalan gila banget. Kalau kita bandingin dengan 8 Gen 2 sama chipset sebelumnya 8 Plus Gen 1, skor pengujian Extreme Stress Test ini ada peningkatan sekitaran 40%-an lah. Dari data di sini kita bisa lihat skor highest dari 2700-an ke 3600-an dan yang lowest dari 1700 ke 2000-an.
Data benchmark itu udah oke lah. Gimana kalau kita langsung aja tes main game yang berat-berat? Sebelumnya perlu kalian ketahui dulu kalau experience itu secara keseluruhan ya, bukan soal angka-angka aja. Ada displaynya yang keren, audionya yang bagus, vibrate-nya juga yang maknyos, itu penting juga. iQOO 11 5G ini pakai display yang keren menurut gua. Punya display berukuran 6,78 inci yang flat, nggak ada gimmick lengkungan di pinggirnya. Panelnya pakai yang terbaru, i6 AMOLED dengan resolusi 2K, terus punya refresh rate 144 Hz. Dimming frekuensinya di 1440 Hz, tingkat kecerahannya up to 1100 nits. Display ini juga LTPO, jadinya bakalan hemat daya. Terus punya kualitas speaker yang udah dual stereo, ditambah haptic vibrate-nya juga bagus. Jadi kalau dipakai buat bermultimedia bakalan mentok nih experience yang kalian dapetin. YouTube juga udah support konten HDR, reproduksi warnanya juga mantep, gonjreng, tajam, gua nggak ada nemuin black rush atau tint yang ngeganggu. Color mode-nya itu ada 3 pilihan, ada standar yang balance, pro yang natural, dan bright yang vivid. Tinggal sesuaiin aja nih ya sama selera dan kebutuhan kalian. Oke, balik lagi ke gaming. Kita mulai tes dari game yang paling ganas dulu, Genshin Impact. Gua set grafis ke highest dengan frame rate 60 fps. Dari awal lancar sampai masuk ke menit ke-10 masih tetap lancar. Nah, selebihnya udah mulai berasa anget. Frame rate-nya masih aman-aman aja, cuma ada sedikit aja drop tapi nggak terlalu jauh juga. Jadi dipakai buat main game yang kenceng begini, grafis tinggi, performanya masuk hitungan mantap. Kita tes di sini main game Apex Legends dengan settingan yang paling tinggi tentunya. Di sini kelihatan aman-aman aja ya, nggak ada ngerasain frame drop. Frame rate-nya juga manteng di 60 fps. Main sekitaran 40 menitan udah mulai kerasa anget sih. Cuma inget ya, data dari 3D Mark tadi manteng di 43 derajat aja. Artinya emang ini HP udah dibuatin nyaman buat main game yang agak lama. Dengan tes begini, gue bisa bilang ya kalau performa iQOO 11 5G ini udah disetting mantep ya buat geber performanya. Chipsetnya gahar, Snapdragon 8 Gen 2 dipadukan sama RAM-nya 16GB LPDDR5X. Terus storage-nya juga 256GB UFS 4.0, ngasih kemampuan kelas teratas. Ditambah lagi, ini ada vapor chamber cooling system yang cukup agresif ya buat ngeredam temperaturnya tapi tetap ngasih performa yang tertingginya. Terus ada dukungan software juga, gaming control yang tinggal swipe aja dari sebelah kiri. Ada battery saver, terus balance ataupun monster mode. Di sini juga lengkap ya, ada dual monster touch gaming sama pressure controlnya. Terus ada informasi tentang device-nya juga, dan ini buat ngedukung aktivitas gaming kalian. Selanjutnya kita bahas bagian desainnya. Sebenarnya gue agak kecewa dikit ya, gue nggak dapet yang warna putih, tapi nggak apa-apa karena warna hitamnya juga ternyata lumayan oke, bagus juga. Sebutannya adalah Alpha Edition, lebih kelihatan misterius, sangar, lelaki banget lah. Berkolaborasi bersama BMW Motorsport membuat HP ini kelihatan elegan. Bagian belakangnya ini berbahan kaca tapi unik nih, yang kalau diusap itu lembut rasanya. Minim ceplakan sidik jari juga. Mereka bilang ini pakai AG Glass. Nah, gue cari tahu ya, ternyata adalah anti glare glass maksudnya. Tapi asli bagus. Terus frame kameranya juga kotaknya, bumnya nggak terlalu tebal, ada 3 kamera. Bodi belakangnya ini ada lengkungan ya di bagian sisinya yang bikin nyaman buat digenggam. Nah, yang menarik adalah displaynya ini flat, nggak ada lengkungan di sisinya. Bezelnya juga tipis, nyaris simetris karena bagian bawahnya masih ada sedikit lebih tebal. Model kamera depannya juga punch hole di bagian tengah. Frame bodinya solid berbahan metal dengan finishing matte. Di sebelah kanan ada power button beserta volume. Tombolnya juga punya bahan yang solid, kliknya enak. Sisanya tinggal ke bawah, ada slot SIM card, dual SIM, dual nano, nggak ada micro SD. Terus port USB-C sama speaker. Masuk ke bagian softwarenya, tampilannya seperti ini. Launchernya mendekati stok Android tapi dengan berbagai macam pilihan kustomisasi. Drawernya ada 2 pilihan, terus layout, icon, terus ada Google Fit juga kalau swipe left dari home screen. Swipe down juga ada 3 pilihan, gue setting buat notifikasi. Terus temanya juga disertai dengan API Monet, jadi bisa setting tema ya, sesuaiin dari warna dari wallpapernya.
iQOO 11 5G ini menggunakan Fantouch OS 13 global berbasis Android 13. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kalau RAM-nya itu 16GB masih bisa extend lagi up to 8GB. Terus security patch-nya juga udah up to date di November 2022. FYI, Fantouch OS ini kalau ngomongin soal selera ya, ini jadi pilihan yang oke ya buat gue ya, yang suka sama stok Android. Cuma di sini ditambahin lagi berbagai fitur-fitur yang menarik, nggak polosan aja ya, nggak kayak HP-nya Google. Ada always on display customization, dynamic effect, touch fingerprint animation, ambient light effect, dan masih banyak lagi. Jadi overall gue suka. Bloatware ya sebenarnya ini bagian dari aturan regulasi barang resmi di Indonesia. Jadi ada beberapa aplikasi buatan lokal yang udah terinstall di sini tapi bisa di-uninstall. Terus duplikat aplikasinya juga ada nih. Contohnya ada browser sama Chrome. Terus juga ada App Store sendiri juga. Tapi enaknya itu kenapa loh? Ini nggak ada notif yang ngeganggu di HP ini. Cuma awal-awal aja, habis itu hilang. Sekarang kita bahas kameranya. Meski HP ini jualan utamanya itu adalah performa, tapi mereka nggak asal aja ngasih kameranya. Punya setup 3 kamera yang menurut gue ini nggak ada gimmicknya ya, bakalan kepake semuanya. 23mm kamera utama 50MP pakai sensor GN5, ada OIS-nya dengan aperture f1.8, 50mm 2 kali optical telephoto, 13MP f2.4 dan 16mm ultra wide 8MP f2.2 yang ada koreksi untuk distorsinya. Secara hardware ini udah lengkap ya, lebih dari cukup, malah gue bilang mewah lah, tinggal gimana softwarenya aja. Masuk ke software kameranya, ini lengkap banget ya. Kalau kalian terbiasa sama flagshipnya Vivo, ini sama persis fitur-fiturnya. Ada long exposure, 50MP, super moon, dual view, mode pro yang kamera utamanya up to 30 detik. Kamera ultra wide-nya up to 1 detik, kamera telefotonya cuma 0,6 detik. Portrait mode-nya juga udah menggunakan telefoto 2 kali optical zoom-nya, jadi biar kelihatan lebih oke, lebih depth. Terus ada tambahan sport mode. Nah, di sini bisa membuat photo panning night motion jadi lebih mudah, tinggal sekali klik aja. Kemampuan perekaman videonya juga lumayan tinggi ya, tapi sedikit jomplang yang menurut gua wajar sih karena jualan utamanya kan performa. Kamera utama up to 8K 30fps, kamera ultra wide dan telefotonya up to 1080 30fps, dan kamera depannya juga sama ya, 1080 30fps aja. Oke, mari kita lihat dulu sampel-sampel foto-foto dan videonya. Ini contoh perekaman 4K 60 dari iQOO 11 5G. Udah ada stabilisationnya juga ya. Dan 4K 60 ini cuma di kamera utama aja. Kalau bisa pindah-pindah lensa itu harus disetting ke 1080 30fps. Nah, ini dari main kamera pindah ke 0,6 kali. Terus balik lagi ke 1 kali. Nah, sekarang ke 2 kali ya. Tuh, 2 kali. Berasa perpindahannya kan? Halo, hai teman-teman, ini hasil perekaman video kamera depan dari smartphone iQOO 11 5G di resolusi 1080 30fps. Gimana nih hasilnya? Suaranya juga oke kan? Terakhir kita ke baterainya. iQOO 11 5G ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh yang menurut gua udah gede banget ya buat ukuran HP flagship.
Penggunaan gua selama ngetes HP ini bisa bertahan seharian. Tapi yang menarik nih ya, justru pada bagian kemampuan ngecasnya yang gokil banget. Dapat casan 120 watt flash charge. Gue bisa ngecas HP ini dalam waktu 30 menitan aja penuh. 1 menit itu dapat 10 persenan. 10 menit bisa dapat 45 persenan. 20 menit bisa dapat 75 persenan. Dan penuh dalam waktu 30 menit aja. Gila sih, ini kenceng banget. Dengan kemampuan ngecas begini, gue bisa bilang ya, ora urus gue sama kemampuan SOT nya. Lagian baterainya juga gede di 5000 mAh. Sisanya paling perintilan speknya ya, ada Wi-Fi 7 yang kencang, Bluetooth 5.3, sensornya lengkap, ada gyroscope, kompas, NFC, fingerprintnya under display yang cepet banget, ditambah ada face unlock juga. Overall HP ini emang ngasih semua-muanya ya secara spek ya, kemampuannya juga di atas rata-rata flagship resmi yang beredar di akhir tahun 2022 ini. Chipsetnya terbaru Snapdragon 8 Gen 2, RAM-nya, storage-nya gede, displaynya AMOLED i6 2K 144Hz. Kamera bisa diandelin, nggak ada gimmick, desainnya juga udah keren, tinggal gimana nih harganya. Kalau video ini udah publish, berarti harganya udah kalian tahu melalui acara launchingnya HP ini. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, makasih buat yang udah nontonin video ini. Kasih like, jangan lupa share ke teman-teman juga. Kita ketemu lagi di video berikutnya.